Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan waktu, saya persilakan kepada pengajar pertama untuk mempresentasikan materinya. Kepada materi, saya persilakan. Teorema fundamental kalkulus. Jika berbicara tentang kalkulus sendiri, mungkin teman-teman sudah dapat mengenali karena kita telah mendapatkan kalkulus pada saat semester 3 oleh Andi. Mungkin katanya sudah di pro ya. Oke, teorema fundamental kalkulus sendiri itu teorema dasar kalkulus. Jadi ini kita sedang berbicara tentang dasar, di mana teorema fundamental kalkulus yang biasa disingkat sebagai TFK adalah dasar yang menghubungkan konsep diferensial dan integrasi. Diferensial sendiri ialah turunan dan integrasi sendiri adalah sebuah integral dalam kalkulus. TFK itu terdiri dari dua bagian utama yang saling terkait, yaitu TFK 1 dan TFK 2. TFK ini adalah terkait dalam menjelaskan tentang hubungan antara konsep antara diferensial atau turunan dengan integral. Sebagai contoh soalnya, di teman bisa lihat dalam video itu teorema fundamental kalkulus 1 yang akan saya jelaskan. Itu dikatakan misalkan f kontinu pada interval tertutup a, b dan misalkan x sembarang titik atau variabel dalam a, b. Maka rumus umumnya itu ada dua, di mana f per dx integral dari a sampai x ft dt sama dengan fx. Ada pula rumus yang lain, d per dx integral dari a sampai ux ft dt sama dengan fux dan aksen x. Apakah rumus ini caranya begini saja? Tidak, ini melalui cara di mana cara inilah yang akan kita contohkan atau praktikkan dalam penyelesaian soal. Di mana bagaimana sampai ft dt ini hasilnya dari fx. Oke, pertama itu langkah pertama substitusikan nilai x ke dalam persamaan ft ini. Sedangkan dt sendiri kita tahu dt itu adalah sebuah turunan. Maka tinggal kita substitusikan untuk nilai x-nya itu fx dikali dengan turunan dari x itu adalah 1. Nilai itu dikurangi fa dikali seperti yang kita tahu a ini adalah sebuah konstanta. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Maka hasilnya pasti akan menjadi f saja. Oke, cara ini nanti yang akan kita lakukan dalam penyelesaian soal. Selanjutnya ini pembuktiannya hampir sama dengan di atas, di mana pertama kita substitusikan nilai us-nya dikali turunan dari x itu kan aksen x. Perumusan yang ini saya tidak tahu seluruh soalnya, maka saya tidak sempat lagi menceritakan dalam maka dan yang akan saya jelaskan saja sama dengan rumus ini ya. Pertama untuk contoh d per dx di mana integral 5 sampai x dt dt. Oke, teman-teman bisa lihat di situ di bawahnya tuh ada kita menggunakan cara biasa. Maksudnya jika kita belum mengetahui tentang teorema fundamental kalkulus untuk menyelesaikan cara ini tuh kita menggunakan cara biasa. Teman-teman bisa lihat di situ. Sedangkan cara biasa ini memiliki tahap-tahap yang agak sedikit banyak. Karena rumusnya itu sama dengan rumus yang awal. ft dt sama dengan x otomatis jika integral 5 sampai x itu 7 dt itu pas x-nya 7x. Oke, selanjutnya untuk contoh kedua ini yang telah saya katakan bahwa nanti substitusikan nilai x ke dalam persamaan 7x. Isbol bunga penasa. Sendiri adalah turunan dari x sendiri adalah 1 ya. Setelah itu kita kurangi dengan sebenarnya jika kita ketahui ini sebenarnya lahannya tidak bisa dikurangi karena 3 kan konstanta, otomatis akan dikalikan dengan turunannya yaitu 0. Maka hasilnya pasti akan tetap 0. Maka hasil dari pernyataan ini itu hasilnya tuh hasilnya pasti akan seperti ini, 7x kuadrat plus 9x karena 7x kuadrat ditambah 9x dikalikan dengan 1 hasilnya itu 7x kuadrat ditambah 9x. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi daripada materi pertama dengan judul teorema fundamental kalkulus kedua. Misalkan f ini kami nanti integrasikan pada interval a, b, dan misalkan f sebenarnya turunan dari f
A, B. Maka integral dari batas A sampai B fx du sama dengan kita integralkan menjadi fb kurang fa. Misalkan saja kita punya contoh integral daripada 2x tambah 3du dengan batas 0 sampai 2. Maka integral daripada 2x tambah 3du dengan batas 0 sampai dengan 2 kita integralkan menjadi x pangkat 2 tambah 3x dengan batas 0 sampai dengan 2. Ya, kita kalikan 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 2x pangkat 2, 3x dikalikan dengan 2 sama dengan 3 dikali 2, lalu 2x pangkat 2 ditambah 3du dikalikan dengan 0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0. Ya, karena 0 pangkat 2 tambah 3 kali 0 itu sama saja dengan 0, maka jangan kita hitung lagi, kita langsung saja pada 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2. Ya, 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Kita jumlahkan kembali 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya, kita langsung saja pada contoh kedua. Misalkan kita punya integral 1 per W2 dw dengan batas 0 sampai dengan 4. Maka integral daripada 1 per 2W dw dengan batas 1 sampai dengan 4 kita integralkan menjadi integral W pangkat min 2 dw. Kenapa di sini sampai min 2? Karena pangkat 1 ditambah pangkat min 2 ditambah 1 sama dengan min 1, maka di sini kita taruh min 1 dengan batas 0 sampai dengan 4. Jadi teman-teman, min 1 W pangkat min 1 dikali 4 sama dengan 1 sekor 4. Min 1 W per 1 dikali dengan 0 sama dengan min 0. Maka 1 per 4 dikurangi min 0 sama dengan 3 per 4. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman tidak mengerti, kita akan masuk saja pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi kekonvergenan garisan fungsi. Agar mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama agar memaparkan materi. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, saya langsung saja akan memaparkan materi saya hari ini. Oke, jadi di sini karena pada kelompok kami kan membahas tentang konvergenan garisan fungsi. Sebelum kita masuk pada konvergenan garisan fungsi, kita bahas sedikit tentang barisan bilangan dan barisan fungsi sendiri. Nah, pasti perlu teman-teman ingat pada sesi 1 kita pernah membahas tentang barisan bilangan. Yang dimana untuk barisan bilangan yang dibariskan yaitu bilangan, sedangkan pada barisan fungsi yang dibariskan yaitu fungsinya. Di sini untuk barisan bilangan sendiri dilambangkan dengan AN sama dengan A1, A2, A3, yang dimana bilangan asli yang dipetakan ke bilangan real. Di sini ada contoh untuk barisan bilangan yaitu AN sama dengan 1 per N, yang dimana 1 per 2, 1 per 3, yang dimana 1 yaitu dari banyaknya N. Saya di sini tulis 1 karena 1 per 1 kan sama saja yaitu 1, jadi saya hanya mengambil 1 per 2 untuk N banyaknya 2, 1 per 3 untuk N banyaknya 3. Dan di sini untuk contoh soal yang kedua yaitu untuk min 1 dipangkatkan dengan N. Nah, min 1 dipangkatkan dengan N, mengapa hasilnya yaitu min 1, 1, min 1, dan 1. Nah, di sini maksudnya apabila kita pangkatkan dengan min 1 dipangkatkan dengan 1 akan menghasilkan min 1. Apabila kita pangkatkan dengan min 1 dipangkatkan dengan 2, maka akan menghasilkan negatif dikalikan negatif akan menghasilkan positif, dikalikan dengan 1 akan menghasilkan positif. Begitupun sampai dengan seterusnya, maka akan menghasilkan pola yang sama. Di sini sehingga dapat kita simpulkan untuk definisi dari barisan bilangan. Barisan bilangan real adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan hasil N, di mana
mana daerah hasilnya yaitu merupakan bilangan real. Seperti saya katakan, yaitu untuk barisan bilangan merupakan bilangan asli yang dipecahkan ke bilangan real. Selanjutnya kita lanjut pada barisan fungsi. Untuk barisan fungsi sendiri dilambangkan dengan fnx, yang dimana untuk fnx ini merupakan hasil pemetaan dari bilangan asli ke barisan bilangan fungsi, yang dimana untuk fnx sama dengan f1x, f2x, f3x sampai dengan seterusnya dengan n anggota dari bilangan asli. Dan perlu teman-teman perhatikan, untuk x ini harus berada pada setiap domain untuk fn, f1, f2, f3 sampai dengan seterusnya. Dan pada barisan fungsi untuk x ini untuk domainnya pada bilangan fungsi harus sama, yaitu contohnya saya misalkan di sini untuk fungsinya yaitu saya misalkan dengan sin x, cos x, dan tan x. Dan untuk domainnya yaitu kita misalkan untuk 1 sampai dengan kata definisi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sin x, cos x, dan tan x ini kan merupakan sifat dasar dari trigonometri, yang dimana sifat dasar dari trigonometri ini merupakan dari bilangan sifat dasar trigonometri ini kan merupakan x anggota dari bilangan real, yang dimana 1 sampai dengan seterusnya merupakan anggota dari bilangan real, sehingga terpenuhi atau terbukti bahwa pada barisan fungsi itu setiap domainnya memiliki definisi yang sama. Maksudnya pada setiap barisan fungsi memiliki domain yang sama pada bilangan fungsinya. Sehingga bisa kita lihat contohnya di sini untuk fnx sama dengan x per n, untuk x dari banyaknya n, x per 2 untuk banyaknya n yaitu 2, x per 3 untuk banyaknya n yaitu 3 sampai dengan seterusnya, yang dimana x anggota dari bilangan ini merupakan domainnya. Dan untuk contoh yang kedua, di sini ada x dipangkatkan dengan n. Untuk domainnya yaitu x anggota dari himpunan interval tertutup yaitu 0,1, yang dimana 0,1 ini merupakan sebuah ada pemisahan, di mana untuk 0 ini, untuk 0 lebih kecil dari 1 atau 1 sama dengan untuk 1 x sama dengan 1, sehingga di sini ada dua kemungkinan untuk 0 lebih kecil dari 1 dan sama dengan 1, sehingga untuk x dipangkatkan dengan n yaitu x dari banyaknya n sama seperti sebelumnya, sehingga dapat kita simpulkan untuk definisi dari barisan fungsi adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli n, di mana daerah hasilnya fungsi bilangan real, sama seperti sebelumnya, tetapi untuk barisan fungsi dia mempunyai daerah asal yang sama seperti saya melakukan misalnya ini. Sehingga di sini kita teman-teman perhatikan untuk grafiknya saya membuat suatu misalan pada grafik pada koordinat kartesius untuk salah satu contoh yaitu fnx. Di sini seperti yang kita ketahui pada koordinat kartesius untuk fnx sama dengan x per n, yang dimana diketahui bahwa f1-nya yaitu x atau 1, f2-nya diketahui yaitu x per 2, dan untuk fungsi yang ketiganya yaitu x per 3. Sehingga apabila semakin besarnya fungsi, maka akan mendekati suatu nilai n dan akan mendekati suatu sumbu x apabila semakin besarnya fungsi. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 5, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemungkinan barisan fungsi. Nah, maka dari tadi pemateri pertama sempat menyinggung mengenai barisan bilangan dan barisan fungsi, karena pada dasarnya kedua barisan ini hampir mirip, cuma ada yang membedakan. Di sini teman-teman bisa memperhatikan ada di sini definisi dari barisan bilangan. Di sini barisan bilangan yang disimpulkan dengan xn dikatakan
epsilon. Nah, ini adalah definisi dari barisan bilangan secara konvergen. Dan definisi ini sama dengan definisi limit secara epsilon. Maka di sini bilangan L ini merupakan limit yang disebut limit barisan Xn. Maka bisa kita tulis limit Xn sama dengan L, di mana n mendekati tak 3, atau bisa juga kita tulis Xn mendekati limit jika n-nya mendekati tak 3. Nah, pada samping kanan terdapat definisi dari barisan fungsi. Jika teman-teman perhatikan di sini definisinya hampir mirip, tapi di sini ada perbedaannya. Di sini yang membedakannya yaitu yang pertama definisi dari barisan fungsi. Di sini teman-teman bisa perhatikan, misalkan Fn, di mana Fn terdefinisi pada himpunan A yang menyatakan Gr, yang di mana semua Fn mulai dari F1 sampai Fn mendekati tangga itu terdefinisi pada himpunan A, yang dimana barisan Fnx dikatakan konvergen ke Fx, jadi ini harus konvergen ke fungsi. Jadi dengan syarat Fn ini tidak harus terdefinisi pada A, bisa juga disubset dari A. Di sini misalnya ada A0, di sini A0 bisa terdefinisi pada A dan bisa juga disubset dari A. Nah, di sini persamaannya dari definisi bilangan dan definisi barisan fungsi yaitu terdapat pada jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan tapi perbedaannya di sini pada barisan fungsi ditambahkan dan setiap x di anggota bilangan A0 terdapat n, yang dimana pada barisan bilangan n-nya hanya bergantung pada epsilon, sedangkan pada barisan fungsi n-nya bergantung juga pada x. Maka menjadi sama saja seperti barisan bilangan. Di sini kita ganti karena di sini xn, sedangkan di sini karena barisan fungsi jadi fnx kurang fx kurang dari epsilon, atau bisa juga kita tulis limit fnx sama dengan fx di mana n mendekati tak 3. Jadi definisi ini mirip dengan definisi limit secara epsilon. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada 2 contoh soal yang saya ambil. Yang pertama yaitu ini adalah contoh soal dari barisan bilangan. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa contoh soal dari barisan bilangan ini bisa kita manfaatkan untuk kita mengerjakan pembuktian dari contoh soal barisan fungsi. Jadi barisan bilangan ini kita gunakan untuk penyelesaian barisan fungsi. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada contoh soal yang pertama, buktikan bahwa 1/n konvergen ke 0. Di sini adalah contoh soal dari barisan bilangan. Nah, di sini kita mengerjakan secara definisi yaitu ambil sembarang epsilon lebih dari 0 sesuai dengan definisinya yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0. Berdasarkan teorema Archimedes terdapat bilangan asli yang dimana yang diambil yaitu n kurang dari 1/epsilon, sehingga untuk bilangan n kecil kurang dari bilangan n, maka di sini menjadi 1/n kurang 0. Karena di sini positif, maka nilai mutlaknya hilang. Jadi 1/n, karena di sini n kecil kurang dari n besar, maka di sini menjadi 1/n kurang dari 1/n besar. Sedangkan karena di sini n kurang dari 1/epsilon, maka di sini menjadi 1/n kurang dari epsilon. Atau bisa kita tulis limit n mendekati tak 3, 1/n sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu limit 1/n mendekati tak 3 sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah saya katakan bahwa pembuktian pada barisan bilangan ini akan kita gunakan juga pada pembuktian pada contoh soal barisan fungsi. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini ada soal buktikan xn konvergen ke 0 untuk x merupakan anggota bilangan B. Jadi di sini karena untuk
N anggota bilangan asli, kita misalkan fnx-nya adalah xn dan fx-nya yaitu fungsi yaitu 0. Jadi di sini kita perhatikan sama seperti pada barisan bilangan tadi yang kita cari yaitu limitnya. Jadi di sini limit fnx di mana n mendekati tak hingga sama dengan limit n x bar n di mana n mendekati tak hingga. Karena di sini x-nya adalah konstanta dari bilangan real, maka karena x-nya merupakan konstanta dari bilangan real dan dia tidak terikat dengan limit, maka berdasarkan fungsi limit kita bisa keluarkan x-nya. Jadi di sini xn x kita keluarkan x limit 1 per n di mana n mendekati tak hingga. Nah, limit 1 per n mendekati tak hingga ini sudah kita cari pada barisan bilangan. Jadi tinggal kita masukkan saja ini limit 1 per n mendekati tak hingga adalah 0. Jadi sama dengan x dikali hasil yang kita dapat yaitu 0. Jadi x kali 0 sama dengan 0. Jadi itulah hasil saya ucapkan terima kasih. Oke, itulah pemaparan materi dari kelompok 4 dan kelompok 5. Di sini saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin belum memahami materi yang kami jelaskan, bisa ditanyakan. Satu kelompok satu pertanyaan, satu. Itu video. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa semuanya sudah paham ya. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, hanya kasih sangka atau di samping proposal, jadi sebenarnya itu pangkat B2. Sebenarnya integral 1 sampai 4 dari 1 per W pangkat 2. Kayaknya beda. Kalau W pangkat 1 kalau iya kalau macam saya tadi dia sudah menjawab bahwa itu memang W pangkat 2. Oh, ini simpan aja kita tukar A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Baik, jadi kita bahas saya tadi Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.